Kalau menurut Coach Sinteyong, dia bilang terjadi offside di gol pertama ketika preskon ya, dia menyebut hal tersebut. Gue kurang sepakat ya, gue tidak sepakat dengan hal itu. Halo Skorer, jumpa lagi bersama saya Rasatnan. Kali ini gue hadir dalam konten analisis kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Vietnam U23 pada laga perdana Grup A cabur sepak bola SEA Games 2021 yang berlangsung di Stadion Viet Tri. Ya, seperti kita ketahui bahwa Timnas U23 kita harus menelan kekalahan dengan skor cukup telak ya, 0-3. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Thanh Linh pada menit ke-54, kemudian ada Do Hung Dung pada menit ke-74 dan juga ada Lee Van Du pada menit ke-86. Di sini gue pengen ngasih tahu dulu ya, memang secara penguasaan bola, ball possession tuh memang Vietnam unggul atas Indonesia yaitu 58% berbanding 42% gitu. Memang secara garis besar Vietnam mampu menguasai jalannya pertandingan ya. Walaupun di babak pertama menurut gue para pemain timnas U23 kita itu mampu memiliki pertahanan yang sangat luar biasa, kedisiplinan yang cukup baik gitu. Walaupun beberapa kali sempat ada peluang emas yang dimiliki Vietnam, beruntung kita tidak kebobolan di babak pertama, tapi secara garis besar babak pertama mereka tampil cukup baik ya secara bertahan, bukan secara menyerang ya. Nah, kalau melihat dari rating pemain yang dikumpulkan oleh tim Statoscope ya yang kami dapatkan gitu, yang menjadi man of the match pada pertandingan ini adalah striker dari Vietnam Nguyen Thanh Linh, yaitu dia mendapatkan skor indeks ataupun rating yaitu 8,2. Itu penilaiannya adalah berdasarkan dari kontribusi yang dia lakukan di dalam pertandingan. Dia mencetak 1 gol, kemudian menciptakan 1 assist, kemudian ada tembakan tepat sasaran itu sebanyak 3 kali dari 5 kali percobaan, kemudian ada akurasi umpannya 100%, interceptnya 1 kali dan juga ada clearance yang dilakukan 1 kali gitu. Itu secara statistik dari Nguyen Thanh Linh yang menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Teman-teman juga bisa melihat rating pemain dari kedua tim gitu yang berhasil dihimpun oleh tim Statoscope, di mana rating pemain tertinggi memang adalah Nguyen Thanh Linh dari Vietnam yaitu 8,2, sementara dari Indonesia adalah Mark Locke dengan poin 6,2. Sementara rating terendah dari Vietnam adalah Nguyen Hai Long dan dari Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Itu juga tidak terlepas Marcelino adalah pemain pengganti ya di babak kedua di pertandingan ini gitu. Tapi kalau melihat dari performa Mark Locke, memang kalau saya rasa memang pantas lah dia mendapatkan rating tertinggi. Memang kalau ngelihat secara performanya gitu, secara statistik dia memang Mark Locke tampil sangat luar biasa determinasinya di pertandingan kali ini gitu. Nah, selanjutnya gue pengen ngebahas soal analisis dari 3 kebobolan timnas U23 kita dari Vietnam. Gue udah melihat tayangan ulang ya beberapa kali, terutama di gol pertama gitu. Kalau menurut Coach Sinteyong dia bilang terjadi offside di gol pertama ketika preskon ya, dia menyebut hal tersebut. Gue kurang sepakat ya, gue tidak sepakat dengan hal itu karena gue juga coba melihat berulang-ulang apa yang terjadi di gol pertama itu tidak offside gitu. Jadi gol pertama ini setelah gue amati berawal dari pergerakan pemain nomor 7 dari Vietnam, Lee Van Du, di sisi kiri ataupun sisi kanan, di sisi kiri penyerangan dari Vietnam ataupun di sisi kanan pertahanan dari Timnas U23. Lee Van Du ini mampu mengelabui seorang Rio Fahmi. Kemudian dia melakukan pergerakan ke tengah dan akhirnya melepaskan umpan terobosan gitu. Dia melepaskan umpan terobosan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Ketika ada pergerakan dari Nam Man Dung dan juga Nguyen Thanh Linh yang mencoba menerobos sisi tengah pertahanan
dari timnas U23. Saat dikirimkan umpan tersebut, Namandung mampu melepaskan diri dari jebakan offset yang dibangun oleh 3 back di situ, yaitu ada Fahrudin, kemudian ada Rizky Ridho dan juga Firza Andika. Sayangnya saat bola dilepaskan sama Livando ini terkesan ya, gue melihatnya 3 pemain ini terpaku dengan bola gitu. Mungkin kurang agak ataupun lepas fokus untuk melakukan pengawalan dari pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Namandung dan juga Nguyen Tin Lin. Dan akhirnya Namandung berhasil menerima umpan tersebut dengan baik dan menyodorkannya lagi kepada Nguyen Tin Lin yang sudah berada di depan mulut gawang dari Adi Satrio yang akhirnya berhasil menjeploskan bola ke gawang timnas U23 gitu. Perangkap offset pun yang coba diterapkan oleh para pemain timnas U23 gagal di gol pertama ini gitu. Kemudian lanjut ke gol kedua gitu. Di gol kedua ini bisa dibilang ada permainan 1-2 sentuhan yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Nguyen Tin Lin dan juga kapten tim dari Vietnam U23 Do Hung Dung gitu di area pertahanan sedikit di luar dari kotak penalti dari timnas U23 gitu. Pada saat Do Hung Dung berhasil menerobos celah di lini pertahanan timnas U23, 3 back kita Fahrudin, Rio Fahmi dan juga Rizky Ridho lagi-lagi kehilangan konsentrasi gitu untuk menutup celah yang ada di lini pertahanan dari kita dan akhirnya kombinasi permainan 1-2 dari Nguyen Tin Lin dan juga Do Hung Dung ini mampu menerobos pertahanan dari timnas U23. Do Hung Dung akhirnya mampu berhasil mencetak gol walaupun sampai terjatuh ya di kotak penalti karena juga itu tidak terlepas dari gangguan Rizky Ridho. Rizky Ridho juga sudah mencoba berupaya sebisa mungkin untuk melakukan blocking tapi akhirnya bola tetap masuk ke gawang Muhammad Adi Satrio gitu. Gol kedua untuk Vietnam. Sementara gol ketiga ya apa mau dikata, ini adalah sebuah kesalahan mendasar yaitu kesalahan clearance dari Fahrudin gitu. Ini memang ya bisa dibilang hal seperti ini memang kerap terjadi ya, walaupun beberapa kali Fahrudin juga tampil baik tapi akhirnya ada satu kesalahan fatal yang dia lakukan, gagal mengantisipasi tendangan padahal tendangannya tidak keras juga gitu. Mungkin maksudnya juga Livando itu juga mencoba untuk memberikan umpan terobosan kepada 2 pemain Vietnam yang sudah mencoba untuk melakukan pergerakan ke area depan gawang dari timnas U23 gitu. Tapi justru tendangan tersebut gagal di clearance dengan baik oleh Fahrudin dan akhirnya juga mengecoh seorang Muhammad Adi Satrio dan bola dengan mudahnya masuk ke gawang timnas U23. Itu tadi mungkin sedikit analisis saya terkait kebobolannya dari timnas U23. Gue rasa mungkin yang jadi satu catatan adalah di pertandingan ini juga yang paling mungkin akan menjadi sorotan adalah skema serangan dari timnas U23 yang sangat mudah dibaca, sangat mudah dipatahkan gitu. Mungkin ini yang harus dievaluasi salah satunya juga ke depannya karena pertahanan yang sudah dilakukan dengan baik tapi ketika mendapatkan bola dan mencoba membangun serangan ke tim seperti Vietnam seperti agak mengalami kebuntuan ya para pemain depan kita gitu. Pemain depan kita juga mampu dimatikan dengan baik pergerakannya oleh para pemain belakang Vietnam, Egy, Irfan Jauhari, kemudian Sadir Ramdhani gagal untuk bisa memberikan ancaman yang berarti ke gawang Vietnam. Begitu juga para pemain berganti tadi, bahkan Ronaldo Kuate yang baru dimasukkan di babak kedua harus diganti lebih cepat juga oleh pemain muda lainnya Marcelo Ferdinand gitu. Dan ini menjadi sebuah catatan tentunya di lini serang dari timnas U23 kita. Akhir kata demikianlah analisis dari saya Reza Adnan dan kita harapkan tentunya timnas U23 tetap semangat karena masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya dan terdekat akan menghadapi Timor Leste yang juga kalah di laga perdana dengan skor 0-4 dari Filipina. Ini tentunya kita harapkan timnas U23 kita bisa meraih hasil positif dan terus melaju hingga akhirnya nanti menjadi juara. Tetap semangat timnas Garuda dan sampai jumpa lagi.